Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh dapat berkumpul lagi di tempat ini di Glo Cibubur untuk sama-sama beribadah di ibadah raya kita pada hari ini. Kami juga tidak lupa menyapa bagi para Bapak Ibu, jemaat Tuhan, teman-teman saudara sekalian yang mengikuti ibadah melalui live streaming Facebook maupun YouTube ibadah Glo Cibubur. Kita akan memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita akan mengangkat satu pujian penyembahan.
Benar Tuhan, hanya Engkau lah satu-satunya yang kami andalkan ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya Bapa. Biarkanlah Tuhan sumber pengharapan kami hanya kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau semakin bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Sekali lagi boleh salam ke kiri kanannya, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Musik, go. Sambil bertepuk tangan, mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita mau datang untuk memberikan kemuliaan kita hanya bagi Tuhan. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Sama-sama katakan, kami mau menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Ku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman, menjadi saksi iman melalui pujian. Sama-sama kita katakan, bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Sama-sama kita katakan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus. Sama-sama katakan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu. Sekali lagi kita mau katakan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita katakan, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Masih penuh sukacita, amin Bapak Ibu. Masih ingin bersorai-sorai Bapak Ibu? Mari kita semakin bersorai-sorai bagi Tuhan kita. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita, dan sama-sama kita bersukacita. Sama-sama kita katakan, bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Sama-sama kita bertepuk tangan.
penebus kita, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekarang boleh yang ibu-ibu menyanyikan lagu ini sendiri. Ibu-ibu siap? Sama-sama kita katakan, Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Sekarang gantian yang bapak-bapak atau yang cowok-cowok, yang masih cowok-cowok, boleh kita katakan. Sekarang kayaknya ada yang yut-yut, boleh yang yut-yut ya nyanyikan sendiri. Tuhan yang memberi yang yut-yut nggak ada suaranya ya hari ini. Yang yut-yut. Sama-sama kita katakan. Masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan. Semuanya katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, dan pengharapan. Sekali lagi, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa. Kita sore-sore kembali bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saatnya kita mau mengundang adik-adik Awesome Kids kita untuk sama-sama kita doakan. Adik-adik Awesome Kids dipersilakan naik ke atas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Bapak Ibu, kita akan mendoakan anak-anak kita. Jika tidak keberatan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita bersatu hati, kita mendoakan anak-anak kita. Terpujilah Engkau Tuhan, dengan kebaikan-Mu Engkau menganugerahkan kami Tuhan, anak-anak keturunan ilahi. Setiap hari Minggu Tuhan, kami membawa anak-anak kami ke dalam rumah Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan, memberkati anak-anak kami dengan kebaikan-Mu. Bahkan sejak mereka masih kecil Tuhan, mereka boleh belajar untuk mengenal Engkau, menjadikan Engkau teladan dalam kehidupan mereka.
Berkati anak-anak ini Tuhan dalam tumbuh kembang mereka setiap hari. Jauhkan mereka daripada yang jahat, jauhkan daripada mereka setiap rancangan-rancangan yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami mendoakan mereka Tuhan, biar masa depan yang penuh dengan harapan boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Dijauhkan dari segala macam virus Tuhan, dijauhkan dari segala macam bakteri Tuhan, dari sakit penyakit ancaman apapun juga Tuhan yang ada yang mengintai anak-anak kami. Kami mendoakan mereka perlindungan Tuhan yang sempurna, menjagai hari-hari hidup mereka Tuhan. Bahkan menjagai, memberkati orang tua anak-anak ini Tuhan, sehingga orang tua anak-anak ini Tuhan boleh bekerja, boleh mencukupi kebutuhan hidup anak-anak kami Tuhan. Menjaga juga kakak-kakak trainer Tuhan dengan hikmat-Mu, biar kakak trainer Tuhan dapat mengajari anak-anak ini dengan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Berkati anak-anak kami Tuhan yang hari ini Tuhan siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali adik-adik Awesome Kids. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali menyiapkan hati kita menyembah dan memuji Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah jawaban dari setiap doa kita.
berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami ucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu Bapa. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat, dan kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu, dan kami menantikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa buat kami Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, agar supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan mampukan kami Tuhan, agar supaya kami bisa mengerti akan isi firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu, agar supaya firman yang akan hamba sampaikan semua tidak akan sia-sia, dan semuanya akan tertanam dalam hati kami, dan kami akan praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, masih tetap berdiri. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Biarlah pelayanan adik-adik kita berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan dahsyat. Kita semua dalam keadaan luar biasa. Karena Tuhan kita adalah dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ketemu lagi kita pada hari Minggu ini. Hari Minggu yang keempat di bulan Oktober. Tinggal 1 minggu lagi, minggu depan, minggu terakhir di bulan Oktober 2022 ya. Kita akan memasuki November, Desember, dan kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema doa yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saya percaya sudah sering mendengarkan tentang khotbah yang temanya adalah doa. Ya, pasti sudah sering dan mungkin sudah bosan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi hari ini, hari Minggu ini kita akan kembali, kita akan mendengarkan khotbah tentang doa. Apa itu doa? Ya, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Doa itu adalah kekuatan kita, ya. Doa adalah nafas kehidupan kita, ya. Kita mengetahui bahwa seorang Martin Luther, ya, dia seorang reformator, dia mengatakan begini: menjadi orang percaya tanpa berdoa tidak lebih menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas. Menjadi orang percaya tanpa berdoa tidak lebih dari seorang yang hidup tanpa bernafas.
Artinya bernafas itu kalau dalam medis berarti meninggal, mati. Tetapi dalam misi kehidupan, tidak bernafas itu adalah mati rohani. Jadi tidak bernafas itu dalam medis, dalam kesehatan adalah mati atau meninggal. Tetapi dalam misi kehidupan, dalam penginjilan adalah mati rohani. Nah, bagaimana kalau kita mati rohani? Bagaimana kalau kita tidak bernafas? Nah, karena kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernafas. Karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan kita. Dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dengan berdoa kita bisa mendapatkan mujizat, kesembuhan. Itu dengan kita berdoa, ya. Nah, pembacaan Alkitab yang bisa saya ambil hari ini terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Saya bacakan buat kita semua. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di Yeremia 29 ayat 12 ini dikatakan, apabila kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita, ya. Ketika kita meminta kepada Tuhan lewat doa, Tuhan akan mendengarkan doa kita dan akan mengabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan, ya, bukan waktunya kita. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika kita berseru dan datang untuk berdoa kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Nah, yang kedua, ayat firman Tuhan yang saya bisa ambil pada hari ini, saya percaya semua sudah mengerti dan sering mendengar ayat Alkitab ini, ya, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di dalam setiap seminar, di dalam setiap apapun yang kita ikuti, ayat ini pasti ada. Kita semua sudah ikut GCP, ya. Sebagian besar pengerja yang ada di Glo Cibubur sudah ikut GCP. Pasti ada ayat ini yang pernah kita dengar, ya. Terutama di bagian B-nya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah perkataan Tuhan, ya, di dalam Alkitab, bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita berdoa dengan benar, doa kita sangat besar kuasanya. Berdoa itu bukan hanya pendeta, berdoa itu bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita semua. Ketika kita berdoa dengan benar, sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa doa, dengan kita berdoa, kita bisa diberikan kekuatan, kita bisa menerima mujizat, kita bisa dipulihkan, macam-macam, ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk berdoa. Jangan hanya berdoa 1 hari 3 kali. Bangun tidur, makan, dan tidur malam, ya. Itu seharusnya anak sekolah minggu, ya Bapak Ibu, yang mengerjakan itu, ya, karena minimal mereka mengetahui doa-doa tersebut. Tetapi kita sebagai umat percaya, ya, kita harus sering berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang kita rasakan, permasalahan yang kita rasakan, permasalahan yang kita hadapi, datang kepada Tuhan, bawa ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa, ya. Hanya ini kekuatan kita ketika kita mengalami pergumulan. Berdoa dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan ketika kita bermasalah
datang kepada teman yang ember. Akhirnya masalah kita seharusnya cuma satu orang yang tahu. Tetapi karena kita kasih tahu ke teman kita, akhirnya banyak yang tahu. Tetapi ketika kita mengalami masalah, kita datang pada Tuhan. Hanya Tuhan dan kita yang tahu masalah kita. Dan di saat itu juga kita akan, dengan iman kita akan mendapatkan jalan keluar. Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar. Ada yang istilahnya doa 5 jari. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu Saudara sekalian? Doa 5 jari. Jari kita ada 5. Jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking, dan jari manis. Nah, ketika kita melipat tangan kita mau berdoa, yang di hadapan kita, yang dekat dengan diri kita adalah jempol. Nah, artinya ketika kita berdoa untuk jari jempol, kita harus mendoakan orang-orang yang di dekat kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Itu artinya doa dengan jempol. Ya, 5 jari. Jempol artinya kita mendoakan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, yang kedua, telunjuk, berarti menunjuk. Artinya kita mendoakan orang-orang yang mengajarkan kita, orang-orang yang membimbing kita, para hamba Tuhan, para pendeta, para pengajar-pengajar, ya, orang-orang yang membimbing kita, yang mengajarkan kita, itu artinya telunjuk. Dan yang ketiga yaitu doa jari tengah. Jari tengah ini di antara 5 jari ini adalah yang paling tinggi. Jadi artinya jari tengah kita mendoakan orang-orang di atas kita. Ya, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin di perusahaan, pemimpin-pemimpin di gereja. Kita doakan. Itu artinya jari tengah, ya. Dan jari manis. Nah, jari manis ini biasanya paling lemah, ya. Jadi jari manis menandakan bahwa kita mendoakan orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sedang kesulitan, ya, orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu jari manis. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jari telunjuk. Jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil. Artinya mengingatkan kita bahwa kita sangatlah kecil dibandingkan dengan keagungan Allah. Ya, jadi jari kelingking itu mengingatkan betapa kecil kita di hadapan Allah yang begitu agung. Jadi kita harus minta Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu artinya untuk doa 5 jari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa macam doa, ya, yang bisa kita pelajari bersama, yaitu dan sering dilakukan, ya. Sebagai orang percaya kita sering melakukan macam-macam doa ini. Yang pertama adalah doa pribadi. Kita sudah tahu doa ini adalah doa kita sendiri, ya. Kita mau berdoa ke kamar, kita mau berdoa tidak mau diganggu oleh orang yang lain. Artinya itu doa pribadi. Dan yang kedua adalah doa bersama. Doa bersama atau doa kelompok, ya. Nah, ini dilakukan oleh beberapa orang. Kita di dalam doa bersama, kita berdoa untuk keperluan bersama-sama dan memerlukan kesatuan hati. Ketika doa bersama, kita memerlukan kesatuan hati. Ya. Pokok doa yang disampaikan jelas dan harus memiliki iman yang besar. Dan yang ketiga adalah doa syafaat. Doa syafaat ini bisa dilakukan oleh kita sendiri atau bersama-sama.
Nah, doa syafaat ini disebut sebagai doa yang paling doa tingkat tinggi ya. Karena ini doa syafaat hanya bisa dilakukan yang benar-benar orang yang dewasa rohaninya, ya. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan orang-orang yang penuh dengan kasih, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan doa syafaat ini adalah orang-orang yang memegang kesucian dalam hidupnya. Dan selanjutnya adalah doa peperangan. Kita tahu bahwa doa peperangan itu kita berdoa untuk melewati peperangan rohani kita. Itu artinya doa peperangan. Dan selanjutnya adalah doa puasa, ya. Kita sering doa puasa biasa ataupun puasa tanpa makan dan minum. Dan selanjutnya adalah doa semalaman, sepanjang malam. Kalau dulu saya waktu masih gadis ya, kita punya persekutuan pemuda Kawanua ya. Kita sering doa semalam suntuk, dan kebetulan di rumah sering dipakai untuk kita doa semalam suntuk, doa semalaman, doa berantai di antara kita. Itu artinya doa semalam suntuk ya. Kita berdoa bersama-sama, apalagi ketika kita mau melakukan event ya, KKR atau dan lain-lain, kita berdoa semalam suntuk. Dan yang selanjutnya doa pelepasan, doa untuk memutuskan dan melepaskan orang yang terkait dengan dosa, dengan kutuk atau penyakit dan lain-lain. Yaitu yang dinamakan dengan doa pelepasan. Ya, ketika kita berdoa untuk orang yang terikat dengan kutuk, itu namanya doa pelepasan. Selanjutnya doa kesembuhan ilahi. Kita berdoa buat orang sakit ya. Sering kita ke rumah sakit, kunjungan, diakonia, kita mendoakan orang-orang sakit. Itu adalah doa kesembuhan ilahi. Dan yang terakhir adalah doa keliling. Doa yang dilakukan sambil kita berkeliling di daerah tertentu. Dulu kita waktu baru mau buka Glow Cibubur, kita melakukan doa keliling. Artinya sepanjang Cibubur ini kita lewatin, kita doain supaya diberkati. Itu artinya untuk doa keliling. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita pada tema kita, doa yang memberi kemenangan ya. Doa yang memberi kemenangan. Kita percaya banyak contoh-contoh Alkitab yang berdoa. Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk untuk memilih 12 rasul. Tuhan Yesus aja berdoa ya. Padahal dia adalah Allah yang maha kuasa, tapi dia masih tetap berdoa untuk memilih ke-12 rasul. Kita juga mengetahui Yakub, dia berdoa semalam-malaman agar supaya masalah yang dia hadapi itu bisa dia lewati. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, kita masih berdoa? Nah, untuk itu hari ini diingatkan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam apapun, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Sebagai contoh tadi Tuhan Yesus dan Yakub. Masih banyak contoh-contoh di tokoh Alkitab yang berdoa, tapi saya hanya mengambilkan 2 contoh, Tuhan Yesus dan Yakub sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apa rahasia doa yang membawa kemenangan? Ya, apa rahasia doa yang membawa kemenangan? Kita akan sama-sama belajar. Rahasia doa yang membawa kemenangan, yang pertama, kita harus berdoa dengan iman yang hidup. Ya, poin pertama, rahasia doa kita memberi kemenangan adalah kita harus berdoa dengan iman yang hidup. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi harus dengan iman yang hidup.
Di situ dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita berdoa dengan iman yang hidup, kita akan memperoleh kemenangan. Ya. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, ketika kita berdoa dengan iman yang hidup, kita dinyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dicari Allah. Karena kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita dengan iman yang hidup, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itu adalah poin yang pertama, rahasia doa yang memberi kemenangan. Ya. Ketika kita berdoa harus dengan iman yang hidup, harus dengan keyakinan penuh kepada Tuhan bahwa doa kita bisa dijawab dan memberi kemenangan. Jadi ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa doa kita pasti didengar Tuhan. Imani bahwa doa kita akan memberikan kemenangan. Ya, jadi kita berdoa jangan hanya ya biasa-biasa, suka-suka kita. Yang penting saya sudah berdoa. Bangun tidur saya sudah berdoa. Sudah. Kadang kita mungkin berpikir, wah saya sudah berdoa pagi-pagi. Senang ya Tuhan, karena saya sudah melakukan kehendak-Mu. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoa itu harus dengan iman yang hidup, agar supaya kita mendapatkan kemenangan. Ya, jangan buru-buru berdoanya. Wah, cepat-cepat mau ngantar anak, cepat-cepat mau bikin sarapan buat anak, lupa berdoa berterima kasih sudah bangun tidur dengan baik. Utamakan Bapak Ibu, ketika kita bangun tidur, kita mengucap syukur melalui doa kita dengan iman yang hidup. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita teringat dengan cerita tentang Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu masih ingat ceritanya? Dengan iman mereka, dengan keyakinan mereka, mereka berdoa dengan iman yang hidup, mereka berdua bisa datang ke Kanaan. Hanya mereka berdua yang bisa masuk tanah Kanaan. Mereka melewati, mereka melawan musuh-musuh. Tapi dengan doa yang hidup, dengan doa, mereka berdoa dengan iman yang hidup, sehingga mereka bisa masuk. Luar biasa. Begitu juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Berdoa dengan iman, percaya ketika kita sakit, kita berdoa dengan iman kita, percaya dengan keyakinan kita bahwa kita akan disembuhkan. Dengan iman yang hidup kita akan disembuhkan. Ketika banyak masalah yang kita hadapi, percaya bahwa kita akan diberikan jalan keluar. Ketika kita sakit, kita akan disembuhkan. Ya, jangan setengah-setengah kalau kita berdoa kepada Tuhan, tetapi dengan iman kita, dengan keyakinan yang ada pada kita, sehingga doa kita memberikan kemenangan. Kemenangan itu artinya kita mendapatkan jalan keluar, kita mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan yang kedua, rahasia doa yang membawa kemenangan yang kedua adalah berdoa dengan kesabaran atau menanti janji Allah. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Rahasia doa yang beri kemenangan yang kedua adalah ketika kita berdoa dengan kesabaran, menanti jawaban dari Tuhan, menanti waktunya Tuhan, bukan menanti waktunya kita. Wah Tuhan, saya tiap hari berdoa sampai 10 kali, sudah berminggu-minggu, tapi kenapa tidak dijawab juga? Saya sudah bosan, saya sudah malas, karena saya sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Harus sabar Bapak Ibu. Tuhan berjanji, pasti Dia akan menepati janjinya.
Ya. Jangan berpikir saya berdoa sekarang, saya meminta kepada Tuhan, sekarang juga harus ada. Simsalabim, bukan begitu Bapak Ibu. Tuhan tahu waktunya Tuhan buat kita. Waktunya kita beda dengan waktunya Tuhan. Mungkin kita berpikir, wah waktunya sudah yang terbaik. Tapi Tuhan yang lebih tahu waktu yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita berdoa, kita harus dengan kesabaran. Jangan juga buru-buru. Tuhan, terima kasih saya sudah bangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya sudah berdoa ya Tuhan. Cuman begitu. Anak SD pun, anak TK pun bisa. Nah kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang dewasa, masa hanya begitu berdoa berterima kasih? Ya harus sabar Bapak Ibu. Kita menanti janji daripada Tuhan. Tetaplah kita berdoa dengan sabar dan menanti jawaban Tuhan. Jangan memaksa kehendak Tuhan. Ya, Tuhan selalu menepati janjinya tepat pada waktunya yang terbaik. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, sabar menanti jawaban dari Tuhan. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, ya. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yesaya 40 ayat 30a. Jadi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Nantikan saja waktunya Tuhan, ya, janjinya Tuhan. Berdoa saja terus, meminta saja terus dengan sabar. Pasti Tuhan akan menjawab doanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi harus dengan iman, keyakinan yang penuh, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai contoh di dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang berdoa dengan kesabaran menanti janji Allah adalah Abraham dan Sarai. Mereka berdoa, ya. Mereka dengan sabar berdoa. Mereka menanti janjinya Tuhan. Janji Tuhan mereka akan diberikan seorang anak. Mereka selalu sabar, ya. Sabar menanti janjinya Tuhan. Dan apa bukti dari kesabaran mereka? Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarai. Di usia yang sudah lanjut, ya, Sarai melahirkan Ishak di umur 91 tahun. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak dilahirkan. Ya, ini harus sabar. Mereka sabar menanti jawaban dari Tuhan. Bahwa mereka akan diberikan seorang anak, benar. Mereka diberikan Ishak. Nah, begitu juga kita, ya. Ketika kita belum memiliki keturunan dan kita sudah menikah mungkin 5 tahun lebih, sabar saja. Minta kepada Tuhan lewat doa. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang ketiga, rahasia doa memberi kemenangan yang ketiga, yaitu berdoa dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Artinya Dia adalah Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika kita berdoa, kita harus mengakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Ya, artinya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa dengan otoritas Yesus
dan meminta kepada Allah untuk menjawab doa kita. Karena kita datang dalam nama anaknya Yesus, ya, dengan otoritas Yesus, dan meminta kepada Allah Bapa untuk menjawab doa kita karena kita datang dalam nama anaknya, yaitu Yesus. Itu artinya setiap kita berdoa harus diakhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya juga bahwa kehendak Allah yang kita minta atau doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya berdoa dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ketika kita mau selesai berdoa, terakhir kita harus ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah perantara kita dengan Allah. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 18b berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, kepadaku itu adalah Yesus. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Dia itu huruf D-nya besar, berarti Tuhan Yesus. "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu akhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau doa pribadi, kita mau doa syafaat, kita mau doa pembukaan di gereja, kita mau doa apapun. Jangan lupa Bapak Ibu, terakhir sebelum amin kita harus mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, yang keempat, yang terakhir, rahasia agar supaya doa memberi kemenangan, yang keempat adalah berdoa dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi di sini nyata bahwa ketika kita berdoa dengan ucap syukur, akan nyata bahwa dalam kehidupan kita, ya, yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tetap bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau kita berdoa harus mengucap syukur. Jangan lagi marah-marah kita berdoa, percuma Bapak Ibu juga mau berdoa 3 jam, kalau kita bersungut-sungut kita dalam keadaan marah, itu tidak akan sampai. Itu hanya sampai di atas langit kamar kita. Tapi berdoa dengan ucapan syukur agar supaya doa kita mendapatkan atau memberi kemenangan. Berdoa dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita. Ketika kita bersedih, ketika kita sedang kecewa, tetapi kalau kita berdoa, kita harus dengan ucapan syukur agar supaya doa kita mendapatkan kemenangan. Ya, jangan karena kita bersedih, lagi kecewa, kita berdoa loyo. Kita berdoa setengah-setengah. Kita berdoa bersungut-sungut, tidak dengan ucapan syukur. Itu pasti tidak akan memberikan kemenangan, ya. Apalagi kepada orang-orang yang kita doakan, tidak akan sampai Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus berdoa dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Nah, kita tahu cerita tentang Daud.
Daud yang dikejar oleh Saul, dia tetap berdoa, dia tetap mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Kemenangan yang Daud dapatkan. Jadi kita harus menjadikan Daud contoh. Walaupun dia sudah dikejar-kejar Saul, dia tetap berdoa, dia mengucap syukur dengan puji-pujian, ya. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan ucapan syukur. Mungkin kalau kita dikejar-kejar anjing aja, ya, kita pasti lari, ya. Apalagi kita dikejar musuh kita, apalagi kita dikejar debt collector, ya, pasti kita kabur. Kita contoh Daud, dia hidupnya terancam akan dibunuh, dia dikejar sama Saul, tetapi dia tetap berdoa dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Nah, dalam kehidupan kita harus begitu, ya, harus dengan ucapan syukur dalam segala hal, harus dengan penuh sukacita kita berdoa, ya. Dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Sebagai kesaksian dari saya dalam hal berdoa, ya Bapak Ibu, dalam kehidupan saya 52 tahun, satu hal yang sangat membuat saya sempat kecewa, saya sedih, karena saya pikir saya sudah berdoa, kami sudah puasa, kami sudah mengikuti semua, tetapi Tuhan tidak memberikan apa yang kami inginkan. Itu saya sangat sedih, Bapak Ibu. Saya sangat pernah kecewa juga, agak kecewa gitu ya. Saya sempat frustasi, ya, karena kenapa Tuhan? Kita sudah berdoa loh Tuhan, siang malam kita meminta, kita berpuasa, tetapi Tuhan tidak berkehendak. Saya jujur 2 hari 2 malam saya nangis di kamar, ya, karena kenapa sih nggak jadi gitu ya, kenapa sih nggak bisa. Saya kecewa, sudah berdoa sampai berbulan-bulan, ya, tapi apa yang kami inginkan, apa yang kami mau, Tuhan tidak kasih. Nah, setelah itu saya sadar, Bapak Ibu, saya sadar begini, kalau seandainya apa yang kami inginkan dikabulkan Tuhan, kami akan menjadi sombong, ya. Kami akan berpikir, wah itu kan karena anak saya hebat, itu kan karena anak saya pintar. Kita lupa bahwa Tuhan yang punya kehidupan kita. Pasti akan ada kesombongan di dalam hidup kita. Jadi akhirnya saya pikir, wah Tuhan baik. Karena dengan hal itu kita semakin berserah kepada Tuhan. Ternyata sebagaimanapun kita berdoa, kalau Tuhan memang tidak akan memberikan kepada kita, Tuhan tidak berikan. Dan di situ kita percaya bahwa kita tidak diberikan hal itu, tapi kita percaya Tuhan memberikan yang lebih baik. Jadi dalam kehidupan kita tetap saja, kita harus tetap setia berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa waktu yang Tuhan yang terbaik, kehendak Tuhan yang terbaik. Ya, saya sempat frustasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuman ya saya kembali lagi, saya sadar saya salah waktu itu. Saya percaya karena Tuhan memberikan yang terbaik buat Tasya, ya. Saya sampai benar-benar deh sampai kecewa. Sedangkan anak saya aja, ya dia memang kecewa, tapi dia memperlihatkan kepada orang tua bahwa dia kuat. Tetapi saya karena benar-benar, seluruh jiwa dan raga saya sudah kasih supaya anak ini bisa mendapatkan. Tapi itulah Tuhan kita, ya. Menurut kita itu sudah yang terbaik. Menurut kita itu pasti kita akan dapatkan. Sudah di atas, sudah di mau puncak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak beri, ya. Tuhan menginginkan supaya kita lebih sabar menanti jawaban Tuhan. Kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita. Tetap berdoa.
sadar bahwa yang kita mau, yang kita rasa yang terbaik belum tentu baik di mata Tuhan. Ya. Apa yang kita kehendaki, wah sudah harus, tetapi di mata Tuhan belum. Agar supaya kita lebih dekat lagi dan lebih berserah lagi kepada Tuhan. Itu adalah suatu kehidupan saya yang benar-benar membuat saya ya semakin dekat kepada Tuhan, bahwa kita harus menanti jawaban dari Tuhan. Ya, kita harus berserah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dari yang kita pikirkan. Jadi kita jalani saja. Akhirnya benar Tuhan kasih, dan kita tetap berdoa bahwa segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan buat kehidupan kita, buat anak-anak kita. Ya, saya rasa apa yang saya hadapi mungkin pasti Bapak Ibu pernah menghadapi. Bapak Ibu menginginkan sesuatu, mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu. Wah, saya sudah mau goal, saya sudah mau mendapatkan proyek ini, tetapi tidak kita dapatkan karena memang belum kehendaknya Tuhan. Padahal waduh tinggal satu langkah lagi ya, semua sudah selesai. Tapi kenapa kita tidak dapatkan? Karena Tuhan tidak berkehendak. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan apapun, dalam kesesakan, ya, bersukacita, mengucap syukur, karena itu adalah doa yang akan memberikan kita kemenangan. Mungkin dalam kehidupan kita sekarang kita belum mendapatkan kemenangan, tetapi di depan itu nanti akan ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita semua mau menginginkan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Pasti kita mau mendapatkan kemenangan lepas kemenangan. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil di dalam khotbah saya pada hari ini, bahwa dalam doa kita mendapatkan kemenangan, kekuatan, penghiburan, serta sandaran kita untuk berlindung. Berlindung pada Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan, ya. Hanya kepada Tuhan tempat kita berlindung. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita, dalam permasalahan hidup kita, dalam pergumulan kita, dalam sakit penyakit kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan buat kita. Ketika kita berdoa dengan iman yang hidup, ketika kita berdoa dengan penuh kesabaran, ketika kita berdoa dengan nama Tuhan Yesus, ketika kita berdoa dengan mengucap syukur, pasti ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bersama keluarga kita, bersama orang-orang terdekat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua, baik kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami diberkati, kami dikuatkan, dan biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Rahasia dari doa yang memberi kemenangan, kita harus berdoa dengan iman yang penuh. Kita harus berdoa dengan penuh kesabaran. Kita harus berdoa dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus berdoa dengan ucapan syukur. Ketika kita melakukan semua ini, pasti akan ada kemenangan lepas kemenangan yang kami terima daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus yang akan mampukan kami agar supaya firman yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik bagi yang ada di gereja. Sudah ada amplop yang sudah disiapkan, baik yang ada di lantai atas maupun yang ada di bawah. Dan setiap kita yang menyaksikan program ini dari live streaming, nanti akan ada nomor rekening yang ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan informasi pelayanan gereja selama seminggu ke depan ini. Laporan diakonia, setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis, dan ini rutin kita adakan bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol dan lain-lain. Kita butuh dukungan dari setiap kita. Layanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740 1488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan ditambahkan, mohon ditambahkan angka 1 di belakangnya. Contoh kalau ingin memberi 500.000 jadi 500.000 Rp1. Penggalangan dana tempat ibadah. Dalam rangka penggalangan dana tempat ibadah, gereja melakukan ada beberapa kegiatan. Ada kotak donasi di depan ini, penjualan makanan, pemeriksaan kesehatan, gula, kolesterol, asam urat. Juga ada donasi langsung melalui transfer Bank BCA di nomor rekening 740 1488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 2 di belakangnya. Hal ini penting bagi kami untuk mengadministrasi agar setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan dipertanggungjawabkan dan diadministrasi dengan baik. Diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Penggalangan dana tempat ibadah, telah terkumpul dana tempat ibadah, penjualan makanan, kotak donasi sampai hari ini 34 juta. Oh, 3.400.000. Haleluya. Kita butuhkan setiap nilai yang ada biar bisa bertambah, karena kita tahu kita telah menerima yang baik dan kita harus mempersiapkan yang baik untuk rumah Tuhan. Terima kasih atas uluran tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sunday Revival. Haleluya. Esther Michelle, orangnya ada di sini. Haleluya. Jam 1 siang ini bagi Bapak Ibu atau yang menyaksikan bisa kembali lagi hadir jam 1 siang. Ini program rutin kita. Yang mau datang bisa di Komplek Pertokohan Concordia Trafalgar SRC 15 Kota Wisata Cibubur. Juga live di YouTube channel Never Give Up Generation. Haleluya. SDK online setiap Rabu jam 8 malam. Link dibagikan di grup WA bagi yang rindu untuk sama-sama di tengah minggu kita sama-sama berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan membagikan kesaksian. Ada firman Tuhan, ada kesaksian yang luar biasa. Ayo sama-sama kita bertumbuh lewat SDK online. Ibadah Raya Minggu 30 Oktober 2022. Jadi minggu depan jam 10 seperti saat ini dengan hamba Tuhan PDP Valen Nenggolan. Onsite di Komplek Pertokohan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur. Online di fanpage Facebook kita di Glow Cibubur. Ada live delay juga di YouTube di channel Glow Cibubur. Ibadah disertai dengan sekolah minggu. Doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA. Ini nomor WA Gembala kita langsung 0812 1022 7507. Pelajaran Alkitab di YouTube channel. Ayo yang belum menonton boleh tonton. Ada hal-hal baik yang sudah disiapkan, sudah di-share dan dibagikan. Tolong juga di-subscribe biar kita bisa tahu trennya dan kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik lewat YouTube channel Bapak Gembala kita. YouTube channel Indra Sigarlaki. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank 740 1488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Bisa lewat BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRIMO, OVO, Dana, GoPay. Link aja, ada berbagai platform yang sudah ada.
tinggal nyamannya Bapak Ibu saja untuk melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita membawa persembahan dan sebelum kita berdoa, saya ingin tampilkan satu ayat, 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini ketika kami boleh dikuatkan lihat kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengajar, bahkan firman yang menyatakan setiap kesalahan kami. Firman yang membangun, firman yang membimbing kami. Biarlah lewat firman ini kami boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah, mengerti akan kuasa doa, dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menopang untuk pelayanan Ibu Gembala kami bersama dengan keluarga Bapak Gembala dan setiap mereka yang memberi diri. Kami tahu Tuhan, keluarga ini dalam hatinya Tuhan. Tuhan yang memberkati, menyertai, mencukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan kemana-mana mereka pergi, mereka berada, mereka menjadi berkat untuk jiwa-jiwa. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ketika kami mempersiapkan persembahan kami telah menerima yang baik daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, membawa persembahan kami, dan kami boleh memberkati gereja ini Tuhan. Kami tahu setiap rupiah yang kami bawa akan dipertanggungjawabkan dengan benar. Oleh karena itu kami bawa ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi setiap jemaat Tuhan yang memberi dengan sukacita. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Diangkat naik, tidak turun, dipimpin menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun Tuhan yang menjadi cita-cita harapan dari setiap mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi setiap kami yang ada. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, dan sambil kita membawa persembahan, kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat memberi, akan memberi kekuatan persembahan. Puji Tuhan, kita akan tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan doa syafaat buat segala sesuatu yang kita akan doakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Ucap terima kasih banyak kepadamu Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Ibadah kami telah terjadi dengan baik, telah berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Dan saatnya Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami akan diberkati dengan doa berkat dan kami akan pulang. Berkati kami semua Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan akan selalu buat berhasil. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam mereka menjalankan kehidupan mereka, dalam mereka menjalankan apapun yang mereka kerjakan. Berkati keluarga, orang tua, anak-anak yang ada, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka sepanjang minggu yang akan berjalan nanti. Dan pada hari Minggu kami bisa bertemu di rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap usaha kami, kerja kami, dalam setiap pergumulan kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Dan hidup kami akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinet TNI Polri, pejabat negara, pemerintah pusat, daerah dan pemerintah yang terendah. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, akal budi dari sorga, agar supaya mereka bisa memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan melalui pemerintahan mereka banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang datang pada Tuhan dan mereka bertobat karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, gereja Glow baik di pusat, di wilayah-wilayah, di cabang-cabang, di luar negeri, dalam negeri, di daerah manapun. Tuhan berkati Tuhan agar supaya pelayanan kami sepanjang hari ini bisa membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu dan berkati banyak orang-orang yang beribadah di Glow nanti. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gembala senior kami Bapak Pendeta Gilbert Lumendong bersama keluarga, istri, anak-anak dan anak mantu. Tuhan berkati hamba-Mu ini bersama keluarga dalam pelayanan sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan dan memberi dirinya dan memberikan bahwa hanya Engkau yang berikan keselamatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan pastoral yang ada di gereja Glow. Tuhan berkati bersama dengan keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Berkati kami semua Tuhan. Pimpin kami, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan tidak kurang satu apapun. Dan biarlah sepanjang minggu ini kami diberkati dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirinya. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.